Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, yang mana dengan nikmat dan karunia tersebut alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertujuan hidup, yang hidup di permukaan bumi ini sesuai dengan tujuan hidupnya. Dan tujuan hidup kita adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di malam yang ke-26. Sisa hitungan jari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan tentunya jamaah sekalian, kita semua mengingat akan apa yang terjadi kisaran 3 bulan yang lalu. Sejak masuknya bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Yang mana kita semua ketika memasuki bulan Rajab, semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan di antara kita mungkin ada yang berdoa sebelum masuk bulan Rajab. Mungkin sejak bulan Muharram berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Atau mungkin 5 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita kemudian meningkatkan kuantitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan jamaah sekalian, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita tersebut. Apa yang telah kita minta 3 bulan yang lalu, apa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkannya. Maka jamaah sekalian, tugas kita adalah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan karena memang ingin memperbanyak beribadah di bulan tersebut. Kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan tidak hanya untuk karena ingin dibilang. Kita tidak ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan hanya karena ingin santai-santai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan agar supaya kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, sekarang kita berada di penghujung akhir Ramadan tersebut. Pertanyaannya kepada kita adalah, apakah benar 25 hari di Ramadan tersebut yang telah lalu kita telah memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah 25 hari yang lalu tersebut kita lalui seperti halnya bulan-bulan yang lainnya? Kalau saja seperti itu jamaah sekalian, maka kurang lebih 5 hari yang tersisa ini, 4 atau 5 hari, maka buktikanlah kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin meraih gelar at-taqwa tersebut, meraih gelar ketakwaan tersebut. Dan inilah yang kita semua inginkan, agar supaya kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bagaikan sebuah kampus, bagaikan sebuah madrasah yang dalamnya ketika kita keluar dari kampus sesuatu, ketika kita keluar dari kampus, maka tentunya kita ingin mendapatkan gelar dari apa yang telah kita
pelajari. Ketika kita mengambil jurusan teknik, maka kita ingin meraih gelar sarjana teknik tersebut. Begitulah Ramadan jamaah sekalian. Kita ingin keluar dari bulan Ramadan ini untuk mendapatkan gelar ketakwaan tersebut. Kita tidak ingin termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan gelar at-taqwa tersebut. Kita tidak ingin termasuk hamba-hamba yang di-DO dari bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali mungkin susahnya menahan rasa haus dan lapar di siang harinya. Dan jamaah sekalian, untuk meraih gelar at-taqwa tersebut sangat banyak amalan-amalan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sudah banyak amalan-amalan, bahkan ustadz-ustadz kita sebelumnya di malam-malam sebelumnya sudah menyebutkan beberapa amalan agar supaya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ketika orang telah mendapatkan gelar at-taqwa tersebut, ketika dia telah meraih gelar at-taqwa tersebut, maka dia telah meraih gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara dalam hal pendidikan, maka gelar tertinggi mungkin profesor. Di dunia ini mungkin gelar tertinggi adalah profesor. Dan ketika kita melihat jemaah sekalian, orang yang telah menyandang gelar profesor tersebut akan dimudahkan hidupnya di negara ini. Kita tidak pernah melihat ada seorang profesor yang dibiarkan hidup menderita di Indonesia ini. Maka begitu pula dengan gelar at-taqwa. Orang yang mendapatkan gelar takwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusannya. Bahkan jangankan di dunia, sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun di dunia jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar atau solusi dari setiap masalah yang dia hadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya. Dan itu adalah balasan yang didapatkan bagi orang yang bertakwa di dunia ini. Sedangkan di akhirat jemaah sekalian, di akhirat balasan orang yang bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kita cita-citakan bersama. Tentunya kita semua ingin masuk ke dalam surga yang paling tertinggi, dan tidaklah surga tersebut disiapkan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ayatnya yang sangat masyhur, sering kita dengarkan dari para penceramah, dari para mubalik, dari para ustadz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan jemaah sekalian, mungkin bisa saja malam Lailatul Qadar telah berlalu. Mungkin ya, kita tidak ingin memastikan bahwasanya malam Lailatul Qadar telah berlalu. Walaupun masih ada kemungkinan malam Lailatul Qadar akan terjadi di malam-malam selanjutnya. Akan tetapi jamaah sekalian, Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa yang celaka di bulan Ramadan adalah orang yang tidak memaksimalkan malam Lailatul Qadarnya. Yang celaka di bulan Ramadan bukanlah orang yang ketika mendapati malam Lailatul Qadar dia tidak memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ketahui sungguh merugi seorang hamba ketika dia mendapati malam Lailatul Qadar, akan tetapi dia tidak memperbanyak atau memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang merugi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan celaka orang tersebut adalah dia mendapati bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, bahkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar, ketika dia menaiki tangga yang pertama, maka beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua kembali mengucapkan amin. Tangga yang ketiga kembali mengucapkan amin. Ketika selesai atau turun dari mimbar, para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin? Ternyata jamaah sekalian, ketika beliau menaiki tangga pertama, datanglah malaikat Jibril kemudian berdoa, "Ragiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seorang hamba yang dia bertemu dengan bulan Ramadan,
kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, dan yang mengaminkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang bertakwa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan memberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan inilah bekal kita yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang ketika keluar dari bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.